Shalom Nadia, Shalom Lekulam, Shalom Khabirin. Saya jelasin sedikit itu tentang Ezra. Mereka Ezra. Ezra itu adalah, bentar ya. Nih, lihat ini. Azar, Azor. Nah, ada binian paalnya. Shalom Nadia, Manisma, Ani Shalom Lawson, Hamare, Ani אני and בסדר המורה. Itpalalt, התפללתי. and you. Oke, oke, anak nomor Hakim, Handoy. Azar, Azor, pronounnya Azra, ya, menolong. Coba lihat ini, Handoyo. Azar, Azor, Azra. Nah, Ezrat Hashem, Ezrat Hashem, Hashem. Ini adalah semikhut. Azar, Azor, ya. Azor. Kemudian ini bunyinya Azra. Nah, di sini Ezra, oh, Ezra, sorry, Ezra, ya, Ezra, Ezra, pertolongan ya. Jadi Ezra, Ezra Hashem, pertolongan Tuhan. Nah, ditaruh makan B di sini kan, Be'ezrat Hashem, ya. Itu penjelasan yang benar. Kamu sudah benar, Hashem sudah benar, B-nya sudah benar, semihutnya sudah benar, semihutnya sudah benar tadi. Nah, tinggal ini adalah verbal noun dari Ezra, ya. Be'ezrat Hashem, Insyaallah ya. Ini sama dengan Insyaallah ini. Be'ezrat Hashem. Baru ada yo, kolak kebor, Baru. Yofi. Bonisma, Handoyo להסביר את השיעור שלנו הערב. אוקיי, בבקשה, הנדוי. איפה וינסנט? Shalom. Jadi hayom anaknu lomet hitpael. Hitpael Hmm, ini masih Hove kelanjutan dari halaman 473. Jadi sedikit ngulang. Jadi hitpael ini binian keempat. Kalau kemarin udah belajar Pa'al PL sama Hif'il, yang bedakan hitpael sama Pa'al PL sama Hif'il adalah kalau hitpael itu dia sifatnya refleksif sama resiprokal. Refleksif artinya yang kayak kita lakukan tanpa sadar atau resiprokal itu yang melakukan bersama. Nah, kalau yang kemarin diajarin, kalau hitpael itu kan di depannya itu dalam bentuk hove tambah mem sama taf. Memnya pakai nikut i, tafnya pakai nikut seva, terus ditambahkan tiga sores. Nah, di sini kalau hitpael berikut ini ada pengecualian. Jadi pengecualiannya apa? Kalau misalkan di dalam sores, sores itu kan ada tiga ya, ada tiga abjad. Jadi kalau misalkan soresnya itu di abjad yang pertama itu ada sin, same, zain, sama jadi, maka nanti ada switch, ada pertukaran dia di sini nih. Jadi harusnya yang tadinya itu tafnya duluan sebelum tiga sores, jadi tafnya ini posisinya ditukar sama abjad pada sores pertama.
Jadi ini sifatnya harus dihafal nih. Sin, same, zain, sama jadi. Nah, terus ada berikutnya, ada poin lain. Kalau misalkan dia itu abjad pertamanya adalah jadi, nah jadi huruf tafnya itu nanti kita tukar. Tukarnya nanti ada tet sama kalau dia jadi, kalau dia zain, jadinya hurufnya eh, dalet di sini. Jadi kayak ada perubahan abjad. Ini juga sifatnya hafalan. Terus gimana nih maksudnya? Kita kayak kasih contoh. Kalau di sini kan ada sores, sin, mem, sama sin. Itu artinya to use. Nah, di sini dia bentuknya adalah semhapoal. Kalau kemarin kan kita baru belajar yang bentuk hovenya. Di sini adalah semhapoal. Sin, mem, sama sin. Kalau pakai rumus yang kemarin kan harusnya kan eh, lehit di sini nih. Tapi di sini kan jadi lehistames. Jadi kenapa lehistames? Soalnya abjad yang tafnya tadi ditukar. Tadinya harusnya lehitsames, jadinya lehistames. Apa yang ditukar? Huruf sin sama tafnya yang ditukar. Jadi sores pertamanya itu jadi setelah lehi ada sin, baru tafnya jadi pakai nikut a. Jadi dia yang sebelumnya lehit sames jadinya lehis tames. Jadi di switch di sini. Terus ada lagi berikutnya di sini dia itu soresnya adalah sameh, kaf sama elamet. Nah ini mas mautnya dia itu artinya adalah to watch atau to view. Nah, karena dia sores pertamanya kan di sini kan sameh. Jadi karena sameh ini udah mewakili eh, apa namanya? Mewakili syarat untuk dia itu terjadi switching sama abjad taf. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita itu belajarnya harusnya dia adalah lehit sakel, tapi karena sudah ditukar jadinya lehis takel. Jadi di sini abjadnya berubah. Terus pertanyaannya di sini contohnya cuma Sem Hapoal. Apakah yang berubah urutan itu cuma Sem Hapoal atau ini juga yang berubah bentuk hovenya? Jadi pas saya cek di P-Alim rupanya hovenya juga ikut switching, nggak cuma Sem Hapoal aja. Jadi kalau misalkan yang tadi sin mem sama sin, eh, kalau harusnya itu kemarin kan harusnya kan mid sames, tapi karena dia berubah jadi mis sames. Nah, bentuk Hove yang present tense-nya yang singular zakar adalah mistames. Kalau dia singular nekava jadinya mistameset. Kalau dia rabim eh, zakar jadinya mistamesim. Kalau dia rabim nekeva jadinya mistamesot. Terus sama ini yang same haf sama lamet. Jadi Hove-nya juga berubah dia, nggak cuma Semhapoal. Jadi dia urutannya adalah mistakel, terus ada mistakelet, terus ada mistakelim, sama mistakelot. Itu kalau bentuk yang Hove. Nah, terus yang berikutnya, nah ini ada sedikit perbedaan sama yang di atas tadi. Ini dia soresnya adalah zain, ain, sama res. Artinya to be sorry atau regret. Kalau yang ini kan dia abjad sores pertamanya adalah zadi. Kalau zadi ini kan tadi di atas ini dibilang kalau hurufnya itu di switch tuh sama huruf taf. Tapi dia ada klausa tambahan. Klausa tambahannya apa? Kalau dia zadi, yang tadinya hurufnya ditambahin eh, tet, jadinya berubah jadi taf. Nah, jadinya tadi kalau dia harusnya eh, le leh zain ain sama res jadi dia berubah bentuk jadi lehis taer. Nah, apa yang berubah? Tafnya di sini dia jadi tet di sini. Jadi dia nggak pakai taf lagi. Kenapa? Karena dia abjad pertamanya adalah zadi. Dan ini juga dalam bentuk hafalan. Terus gimana dengan bentuk hovenya?
Jadi kalau saya cek lagi, dia bentuk hovenya juga sama. Tafnya juga berubah di situ. Jadi yang harusnya adalah pertamanya kalau pakai rumus kemarin adalah mitzaer, dia berubah jadi mistaer. T-nya di sini bukan pakai eh, taf lagi, tapi pakai tet di sini. Jadi mistaer, mistaeret, mistaerim, sama mistaerot. Terus ada lagi yang terakhir, yang zahan. Jadi di sini zain, kof, sama nun. Ini artinya get old. Nah, kalau di sini karena dia sores pertamanya adalah zain, jadi sesuai dengan klausa di atas, yang pertama kan karena ini adalah harus berubah nih, switching nih. Karena dia termasuk sin samek zain sama zadi sama zain. Jadi di switch. Nah, yang di switch apa? Karena klausa kedua adalah kalau dia zain, uh, nya diubah jadi bentuknya dalet, maka di sini yang harusnya tadi lehis taken, jadi dia berubahnya jadi lehis daken. Jadi nya berubah jadi abjad dalet. Di situ kayaknya lehis takan, tapi saya cek di PALIM harusnya lehis taken. Kayaknya ada typo di situ. Terus bentuk hovenya gimana? Nah, hovenya juga sama. Jadi dia itu diubah jadi dalet di sini. Jadinya kalau sebelumnya harusnya adalah mitzaken, berubah jadi misdaken. Jadi di switching juga, habis di switching juga abjadnya berubah jadi dalet. Nah, perubahannya gimana dalam bentuk hovenya? Yang pertama adalah misdaken, nanti nekevanya adalah misdakenet, kalau dia bentuk rabimnya yang zakar adalah misdakenim, sedangkan kalau dia nanti bentuk yang nekeva pluralnya adalah misdakenot. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini poinnya lebih ke harus dihafal aja sih. Kamu udah bisa jadi guru yang baik. Keren, keren. Dan kamu benar sekali di sini bahwa ini adalah typo. Ini typo ini ya. Bukan hizdakan, tapi hizdaken. Tapi karena itu adalah di 501 juga begitu dia ya. Hizdaken. Bukan his hizdak. Oh, enggak bisa dua. Oke, bisa dua. Di 501 dia tidak salah. Rupanya dia tidak salah. Dia tidak typo. Handoyo, dia tidak typo dia. Dia benar juga. Ya, jadi ada dua versi. Bisa lehizdakan, bisa lehizdaken. Oke, itu lehizdaken, hizdaken, hizdakan. Sama ya. Grow ons and hitpael, hizdaken, hizdakenet, hizdaken, hizdaken. Oke, tapi yang paling apa namanya? Yang paling dipakai adalah hizdaken ya. Hizdaken yang paling dipakai. Oke, Tony, Todaraba, wow, kola kavod. Kola kavod. Jadi gimana caranya mengingat ini? Zain, Sadi, Sameh. Sebenarnya gampang ingatnya. Zain, Sadi, Sameh, Sin. Ini namanya huruf bibir. Zain. Zain ya. Bukan huruf bibir, sorry. Huruf siul. Namanya huruf siul ini ya. Huruf siul. Zain, Sadi, Shin, Sin. Ya, jadi gampang ingatnya. Sadi. Ini adalah huruf siul namanya. Supaya ingat kita huruf-huruf itu. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, Nadia, di dalam bahasa Arab itu ada satu ifta'ala yaftailu. Ifta'ala yaftailu. Tanya dimasuk dilewat apa? Loncat ke setelah fa, ya. Fa'ala, ifta'ala. Itu ada di bahasa Arab, persis padanannya itu.
Oke, Yofi, tודה רבה, מצוין, כל הכבוד. Oke, כל הכבוד, מצוין. Oke, ada pertanyaan nggak buat Handoyo? Ada pertanyaan nggak buat Handoyo? Ini ya, ini adalah huruf siul. Huruf siul ya. Kamu kasih catatan itu Handoyo. Huruf siul. Sefer, otiot sefer ya. Sefer ya. Sefer. Coba. Sefer. Siul itu, Rega. Siul itu apa ya? Sefer. Iya, safar ya. Bersiul itu. Coba. Sama sipor ya kan? Sipor itu kan anu kan burung kan? Iya, tweet. Otiot siporim namanya ya. Kalau sadi veres itu adalah to tweet. Tweet, tweet, tweet ya, ya. Safa to sound oh dia iya modernnya ini ya to honk. Tapi sebenarnya bertiul ini ya. Tweet, coba tweet. Tweet, tweet ya. Safar juga tuh tweet itu. Berkicau. Iya kan? Bukan. Siut, siet selesai ya. Menurut saya sih enggak, ini beda ya. Sever tadi lebih cocok ya. Huruf siul ya. Huruf siul dia. Oke, Yofi, kola kabur. Ada pertanyaan nggak, Nadia? Pertanyaan ada nggak di sini? Yetro, Shalom Vincent, Belum, atau Mori. ada yang berseder, atau Mbak Misran, atau? Odlo, Pamit saat. odlo inshallah. Oke. Coba saya ingin bertanya di sini. Nadia, kamu punya pertanyaan nggak, Nadia? Odloh, More. Loh, baru ya? Nama baru ya? Barur. Oke, ya. Ini adalah Zain, Sadi, Same, Sin, sama Shin ya. Itu adalah huruf tiul. Huruf siul semuanya itu berubah perubahannya. Yang perlu di pay attention di sini adalah huruf zain, ya huruf zain harus dikasih catatan di bundar ini. Kenapa? Karena dia perubahannya nanti tafnya menjadi dalet, ya menjadi dalet dia. Kemudian catatan lagi sadi. Nah, sadi ini perubahan tafnya menjadi tet. Ya, jadi dikasih catatan gini nih, agar supaya kita ingat. Nah, kalau tiga huruf ini hanya sekedar men-switch saja, tafnya di-switch ya. Tetapi kalau zain sama tadi, huruf tafnya berubah. Ya, sebagai penjelasannya Handoyo tadi. Yofi, kola kabod ya, he's the ken. Maka kita tahu ini tetap ini soresnya adalah zain kuf nun. Dalet ini adalah hasil perubahan ya. Karena dalet sama dalet sama, coba ya. Ini adalah kenapa dalet? Kenapa zain sama dalet itu? Nah, ya kalau buat Vincent sama Handoyo yang belum belajar bahasa Arab, ya, ini kok bisa kenapa dalet? Kenapa bukan huruf lain? Ya, kenapa harus dalet? Kalau di sini kenapa harus tet? Ya, ini adalah namanya makhraj, tempat keluarnya huruf yang paling dekat dengan zain itu adalah dal. Ya, zain sama dal, maka dia yang paling dekat, itulah yang diambil. Kenapa nggak ditaf aja kejauhan gitu? Jadi zain
Makanya coba ya. Ya, keren. Itu kan. Saya mau tanya tadi sama Handoy. Handoy, kenapa red? Kenapa bukan red aja gitu loh? Atau huruf lain? Kenapa tet? Kenapa bukan apa namanya dalet juga di sini? Kenapa? Karena ini Sadi sama Ted itu coba lihat. Sadi sama Ted, Dalet sama Zain. Jadi dia itu, loh, itu adalah namanya makhraj. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah tempat keluarnya huruf yang paling dekat. Makanya itulah penggantiannya tadi. Tidak boleh kamu ke huruf lain yang jauh gitu loh. Jauh tempat keluarnya. Ain misalkan, ganti dengan ain. Kejauhan yang paling dekat dengan zain itu adalah dal. Ya, dan dia paling dekat. Makanya di dalam bahasa Arab itu dal, zal. Ya, ta, sa. Coba kita kembali ke ini lagi nih. Kembali ke sorry. Kita kembali begat ke fat. Nah, ini dia nih ya. Ini kita kembali ke halaman unit unit di awal ini. Ada namanya ah, nah ini dia. Ini ada dages. Ini apa namanya? Nah, saya ini dulu. Ini sudah tidak ada di modern. Ini sudah tidak ada di modern. Ini sudah tidak ada di modern. Yang tinggal adalah bed, kaf, sama p. P ya. Oke. Saya harus kembali ke halaman rega-rega. Sebentar ya. Oke. Saya harus kembali ke halaman unit 1. Ini sebenarnya ada di unit 1 ini. Bentar. Sebentar ya. 20 tuh sudah. Baik ya. Yang mana itu begat ke 27, 27, 27. 20. Nah, dia nih. Ini dia nih. Nah, ini dia. Nih. Ini dia. Ya. Di klasik huruf bet, gimel, dalet, kaf, pt itu ada apa namanya? Ada dagesnya, ada titik di tengahnya. Di modern tinggal ini nih. Ketinggalan nih. Bet, vet, kaf, ha, p sama v. Ini modern ya. Nah, di klasik, ya coba kita lihat ya di klasik. Mari saya bacakan kalian klasiknya ya. Coba lihat ya. Bet, gimel, dalet, kaf, pe, tab ya. Nah, mana tadi? Nih, padanannya di atas. Saya kasih gini aja ya, saya kasih biar. Supaya ini cara bacanya nih. Perhatikan. Yetro, Vincent, Nadia, Handoyo. Ini bed, ini vet.
Ya, Siap. Ya. ini Gmail, Gmail, ini Gmail ini ya, yang kita baca Gmail. Sebenarnya begini Gmail pakai daget. Ini Gmail. Hah? Gmail. Gmail. Yang di atas adalah Gmail. Yang pakai dages itu adalah Gmail. Yang tidak pakai dages adalah Gmail. Kemudian yang di sini, yang dalet sekarang ya, itu dalet. Sebentar. Iya, ini dalet ya. Yang merah, saya menjelaskan yang merah ya. Terus Yang merah, yang ya. di bawah adalah zalet. Zalet. Oh, Dalam bahasa Zalet. Zalet. ya, zalet. Kaf, Tapi haf. yang modern kemarin kita bacanya tetap dalet meskipun nggak ada titik, bukan zalet yang di awal-awal. Iya, ini enggak, ini karena modern. Modern itu cuman ini nih, cuman yang kita fokus pada bed, cafe. Kita enggak ini. Ini kita nggak pernah bahas ini. Ini klasik Gimul sama ini. Dalet ya. Ya ini klasik sama Klasik. Tafin nanti. Oke, Ando, yang ini yang saya jelasin ini adalah yang merah. Yang huruf merah ya. Oke. Ini adalah Gmail. Ini adalah Gmail. Ini adalah Dalet. Ini adalah Zalet. Zalet. Zalet ya. Seperti Zain tapi enggak terlalu Zain itu. Zalet. Zalet. Ini kaf, kaf. Kita belajar ini sudah tiap hari kita nih. P sama V. Nah ini nih. Ini adalah taf. Yang ini adalah sa. Sa. Atau kalau dalam bahasa Arab lebih jelas ini. Ini Taf. adalah ta sama ta. Sa. Sa. Ya, sa. Tetapi Berarti kayak hukum Hams gitu, Mor ya. ah, Kayak hukum bacaan Hams. Sah. iya, ya, emang iya, memang begitu Oh, baca Bibli. siap. Ya, inilah dia ini. Nah, karena kita modern, kita tidak pernah singgung ini nih, yang merah. Kita tidak pernah menyinggung yang warna merah, karena kita bicara modern. Ini makanya dibilang coba sini. Bukan sini, sorry. Nih, the diagonal, a dot placed inside a letter, comes in only 6 letters. Coba ya, ini dia. 6. In modern, ya, in modern Hebrew, the diagonal effect pronunciation only 3 letters. Makanya kamu bilang, loh kok kita nggak pernah baca yang seperti yang ini sekarang ini nih? Iya, karena kita belajar modern. Itulah perbedaan, salah satu perbedaan signifikan modern dengan biblical adalah di 3 huruf ini nih. Perbedaannya di mana, Handoyo? Pronunciation only. Ya, cara melafalkan huruf. Di mana kita lihat dia masih dipertahankan, di bahasa Arab masih dipertahankan, sama di bahasa Aramaik dipertahankan. Ya, bunyi yang 3 huruf lainnya dipertahankan di bahasa Arab dan di bahasa Aramaik. Oke, Andoyo, baru Rit ya. Ya, oke. Makanya kalau kenapa dalil, kenapa bukan huruf lain lagi? Itu karena kedekatan huruf yang keluar dari mulut. Ya, Ovi, Tapi kalau kalau misalkan orang Judaisme baca Torah, dia kayak aksennya yang kayak klasik apa langsung dibaca modern aja nggak apa-apa.
kalau orang sekolah yang terdidik, dia bisa baca itu. Dia tahu, dia mengerti itu tadi yang tadi itu. Mengerti dia, ya. Slicha more. Ya slicha lah. Berarti Dia. untuk yang Aramaik, kalau daletnya nggak pakai dolatnya nggak pakai dages, berarti bacanya za juga gitu. Iya betul. Iya, za sama sa. Iya. Oke. Handoyo Ya, itulah dia ya. siap. Eh, makanya orang di Israel itu bilang begini, oh baca Torah itu susah gini segala macam karena mereka tidak pernah belajar klasik, ya. Mereka hanya dalam konteks modern terus. Maka mereka bilang seakan-akan itu apa namanya kelas biblical klasik itu berbeda sekali dengan modern. Padahal enggak. Salah satu yang perbedaan itu adalah pronunciation aja, cara-cara orang di sana sudah malas untuk mengucapkan huruf dengan benar itu loh. Nah, yang mereka bisa pertahankan itu cuma 3 huruf. Oke, Handoyo. Tapi kalau kamu baca dengan cara gaya modern, it's fine. Tidak merubah makna, ya. Dia tidak merubah makna vocabulary, Handoyo. Perhatikan itu. Jadi kalau kamu salah ngucapin pronunciation, it doesn't change the meaning. Karena soresnya itu aja gitu. Tetap soresnya seperti begitu. Tidak merubah makna dia ya. Hanya cara how to pronounce. Kan Semitic itu punya cara mengucap apa nah to pronounce the, ya. Ya sama lah kita ya, ada orang-orang Indonesia berbagai di belahan Indonesia ini kan ada cara-cara dia mempronoun beberapa kata-kata ya. Oke, itu style ya. Oke, Yofi, Todara, Pak. Metsuyan, terus. Ayo, coba Nadia jawab satu. Oke, Nadia satu, kemudian duanya, kalau bisa, oke. Duanya adalah Yetro, tiganya adalah Vincent, empatnya adalah Handoyo. Lihat dulu, lihat dulu. Ken, siap. Yofi, kola kamu. Sliha Hamore. Ken, Ini diapain ya maksudnya? kamu et hadialogim, vekatvu dialogim, nostim, mek semol, im hamilim, hakadasok. Jadi baca dialog ini yang di kanan, ya, dan tulis dialog tambahan di sebelah kiri dengan kata-kata baru. Berarti ditulis ulang more ya. Iyalah kamu buat sini, buat cerita sebelah sini nih. Sebelah kirinya, kamu buat dialog. Berarti dialog Oh, yang berbeda ya, bukan dialog yang ngelanjutin yang sampingnya. Atau gimana? bukan, dia beda, iya. Dengan kata-kata baru Oke. kan? Ya. Oke, sini ya.
Ada vocabulary yang tidak tahu nggak di setiap itu di empat, kamu Handoyo yang di empat atau yang Vincent yang di tiga, Yetro yang di dua. Bisa, More. Ken, Yang di mispar kalau itu Shalom. lak lakohah apa ya, More? Eh, Lak- tim, tim, Uga, ini misalnya. Ini yang apa pembicaranya? Oh, oke, oke. Ini ada customer, perempuan ini. Lakuah, lekah. Aku Kalau laki-laki, lakuah, lakuah, lakoah, sorry, lakoah. Oh, Ya, itu kalau dia laki-laki. Lakoha, silakan More. ya. Ini Pak yang di nomor dua ini Hmm. stem atau apa ya bacanya? Stamnya. Stam, sama sekali ya, Stam. Artinya apa, More? sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Kalau taf Al tentu saja bisa, tentu saja itu sama tentu sekali, saja. saja. Tentu saja atau sama sekali. Kalau tafsik, Hah? tafsik. Cukup dari must speak itu, he speak, let speak. Oh, But speak, cukup. Cukup. Oke. atau berhenti Cukup melihat ya. berhenti ya. Berhenti. Cukup atau berhenti. Kalau udah selesai kirim ke WA saya. Handoyo tolaraba, mamas metsuyan, ata masbir eta shiur, mamas ani oheva, kola kavod. Jadi bahasa Hebrew ini ya sangat orang sangat berkaitan sekali dengan bahasa Semitik lainnya. Kalau kamu sudah bagus Hebrew-nya, belajar bahasa Arab itu gampang, ya. Bukan cuma betul loh, ini nggak main-main saya Handoyo. Kalau kamu jago Hebrew-nya udah bagus, itu jam ke Arabic it's very easy. Makanya Nadia di awal-awal buat dia Hebrew mah peanut buat dia. Nggak ada kesulitan. Nadia tidak punya kesulitan sama sekali mengerti tentang bahasa Hebrew karena dia punya basic Arabic ya. Nanti kamu Vincent someday Handoyo gitu, someday kamu punya waktu pengen belajar bahasa Arab, lu meleset itu, lu kayak meteor gitu.
Kayak gini bisa ngamar ya. Udah saya kirim di grup. Oke, baik ya, saya lihat ya. Oke, Rega. Berubah. Ini Sheila. Lo. Misda. Saya nggak tahu apakah ini berlaku dan ini kan ekspresi. Kola kabar Metsuyan ya. Kamu itu orang Indonesia banget kamu. Oke, beseder ya. Tapi apakah saya tidak tahu apakah ini ekspresi bagian ekspresinya orang Israel enggak ya? Biasanya bukan muka mereka, tidak menua mukanya itu bukan ya. Eh, jadi ekspresinya itu adalah semua badannya gitu. Kalau kita kan muka yang ya tidak karena kepanasan, Bo. Mukanya menua padahal jadi jalan. Badannya nggak Ini tua, mukanya jadi hitam. ini Hebrew kearifan lokal Amore. Ibru kali. באמת, תודה רבה, כן. או, כבר אתה, מישהו זה, כי יהיה בסדר. לא גם שתהיה. אוקיי, יופי, מצוין. כל הכבוד. Oke, atau saya bisa mezdaken, oke, sama-sama menggunakan izdaken. Oke, Metsuyan. Coba saya lihat dengan Nadia. Nadia, oke, סליחה, אני רוצה להשתמש, כן, נכון, בטלפון. אוקיי, לא. את לא יכולה להשתמש בטלפון. אני משתמשת, apa? בזה, אוקיי. אני משתמשת בזה, אוקיי, א', בסדר, יופי, מצוין. כל הכבוד. יופי, מצוין. יופי. יאללה. כל הכבוד, מנדויה ונדיה, גם נדיה. אוקיי, התפאר שלמים עבר, ya. Hitlah, ya. Ini kan gampang. Aku rasa Binyani yang paling mudah itu adalah Hitpael ya. Paling mudah dia. Yang paling sulit itu adalah Binyan Kal. Namanya ini Kal. Namanya doang Kal, tapi dia yang paling sulit. Oke ya.
Sebentar. Namanya Binyan Kal. Binyan Paal itu adalah, nama lainnya adalah Binyan Kal. Tapi dia paling sulit. Menurut saya ya, Binyan Paal. Dia sulitnya bukannya karena kemarin banyak Gisranya ya Hamore Paal. Kalau yang sisanya kan belum diajarin Gisra. Kayak ruyem itu di awal. Dia makanya dia namanya Kal, muda, tapi dia yang paling banyak masalahnya di sini. Dia paling. Saya lupa ada pertanyaan. Ada pertanyaan Handoyo dengan pelajaran hari ini. Apakah ini dikategorikan sebagai gizra yang terjadi di sini? Ini gizranya Binyan Hitpael nggak? Saya nggak tahu tuh apakah sama dengan Gisranya Paal atau enggak. Kalau Paal kan Eh, kemarin kan ada ketentuannya tuh. Ini bukan gizra. Vincent, Hmm. saudara apa? Virega. Selihanya kamu itu pakai head, bukan pakai kaf. Oke? Nah, itu pakai pakai head, bukan pakai kaf seliha. Vincent. Karena kenapa? Itu dari kata sin. Nah, ingat. Sin lamet head. Salah. Lisloa. Memaafkan. Ya, maka seliha verbal noun-nya. Oke, saya lupa. Kalau kalian storesnya bagus, maka untuk terjadi misspelling akan sulit. Ya, kenapa kita sering terjadi misspelling? Bukan karena kita tidak menghafal vocabulary itu dengan baik, tetapi karena storesnya kita tidak kuat. Saya itu margin error saya menulis, mengetik itu sedikit sekali margin errornya ya. Apa sebabnya, Vincent? Apa sebabnya, Nadia? Karena saya tahu soresnya. Kalau kita memorizing soresnya dengan baik, maka margin error spelling itu sulit terjadi. Baru penting itu, penting ya. Penting banget itu. Oke, someday kalau kalian mau nanti, ini ya, seorang Hebrew learner must have this one. Nanti we talk about it. Oke, ada pertanyaan. Siapa hari Sabtu? Sorry, saya mau kasih tahu. Saya itu hari Sabtu punya acara besar. Saya tidak bisa hari Sabtu. Boleh nggak kalian move di hari Minggu? Saya nggak bisa hari Sabtu. Handoyo, kamu juga nggak bisa hari Sabtu. Karena kan Vincent juga kamu nggak bisa nanti. Saya itu punya acara banyak hari Sabtu yang aduh, nggak enak banget saya tolaknya. Boleh nggak diganti hari Minggu Mari, ya? mari bisa beri lihatnya saya. Ada yang salah atau bagaimana? Oh ya, nanti saya lihat. Ya, oke. Siap. Ya, saya harus satu saya nggak bisa ya. Jadi kita hari Minggu, move-nya hari Minggu ya. Iyalah kan nggak kemana-mana juga kan. Oke, Minggu bagus sore ya. Hari Amore. Minggu. Sir. Ah, Minggu sore Amore. Minggu sore lebih bagus kan? Iya, karena Boleh. Handoyo sama mungkin minggu pagi kan ibadah kan? Ya, oke. Ya, siap. Saudara Ba, Traut sampai ketemu kita hari Minggu. Saudara Ba, Laila Tov, Haverim, Laila Tov.